Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Pada kesempatan yang baik pada hari ini, saya akan mempresentasikan RHK yang saya pilih untuk observasi kinerja kepala sekolah di tahun 2025. Baik, untuk ibu-ibu yang terkasih, RHK yang saya pilih itu aktivasi kegiatan komunitas belajar. Nah, kenapa saya pilih RHK yang ini? Ini sebagai kelanjutan dari hasil refleksi pembelajaran yang sudah kita buat dalam observasi tahap 2 yang lalu. Jadi dalam refleksi kita itu ada kesulitan-kesulitan yang kita temui dalam proses pembelajaran, lalu kita mau mengatasi itu dalam komunitas belajar. Maka saya memilih RHK yang ini supaya berkesinambungan begitu, itu RHK-nya. Berdasarkan hasil refleksi kita dalam observasi tahap 2 yang lalu itu, refleksi pembelajarannya saya rangkum lagi dari catatan-catatan bersama kita itu, kesulitan yang kita alami dalam proses pembelajaran khususnya untuk kurikulum merdeka itu, yang pertama bagaimana menganalisis tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan bagaimana menyusun AKP. Yang pertama, lalu yang kedua, bagaimana atau apa komponen inti dari modul ajar kurikulum merdeka. Gitu. Lalu yang ketiga, ada juga yang kesulitan dalam menyiapkan media pembelajaran atau membuat media pembelajaran yang kreasi sendiri. Lalu yang terakhir mengenai asesmen. Itu. Lalu dalam refleksi kita waktu itu kita mau mempelajari ini secara bersama-sama di sekolah melalui komunitas belajar. Maka kita waktu itu menentukan solusinya apa, yaitu komunitas belajar. Sehingga hari ini saya ingin memberikan sedikit pemahaman mengenai komunitas belajar itu. Baik, mari kita lihat bersama apa itu komunitas belajar. Nah, komunitas belajar merupakan wadah bagi kelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin, memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Apa artinya memiliki tujuan yang jelas dan terukur? Artinya bahwa komunitas belajar kita ini harus memberikan dampak positif dari hasil belajar bersama itu. Nah, hasilnya bisa kita lihat dalam proses pembelajaran setiap hari, dan juga apa yang kita pelajari bersama dalam komunitas belajar itu kita bisa evaluasi. Itu namanya jelas dan terukur. Jadi apakah itu berhasil atau tidak, apa keuntungannya, apa kerugiannya, itu bisa terlaksana karena apa atau tidak terlaksana karena apa, itu kita mengevaluasinya begitu. Sehingga kita bisa mengukur, oh komunitas belajar kami ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Lalu siapa saja yang menjadi anggota komunitas belajar? Yang menjadi anggota komunitas belajar yang pertama itu pendidik. Jadi guru-guru. Kalau macam di SD, di SMP itu kan per guru mata pelajaran bisa. Atau mereka bisa juga belajar lintas mata pelajaran. Tapi karena kita di TK, berarti kita satu kelas, yaitu kelas PAUD. Begitu. Lalu yang kedua, tenaga kependidikan, yaitu kepala sekolah, kalau ada tenaga administrasi, TU, operator, itu semua. Yang pegawai-pegawai yang lain kalau ada itu juga terlibat dalam komunitas belajar ini, karena dalam komunitas belajar itu yang dibicarakan atau yang dipelajari bersama tidak hanya selalu tentang pelajaran di kelas,
tapi juga mengenai pembiasaan-pembiasaan, karakter, atau topik-topik tertentu yang relevan dengan situasi saat itu. Maka tenaga kependidikan itu bisa dilibatkan juga. Kemudian, mengapa harus ada komunitas belajar? Nah, pembentukan komunitas belajar ini merupakan bentuk tanggapan sekolah terhadap surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4263/HK.04.01/2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Jadi itu ada anjuran dari Kemendikbudristek mengenai komunitas belajar ini tadi sebagai wadah untuk belajar bersama. Lalu yang kedua, para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah perlu meningkatkan kualitas praktik pembelajaran di satuan pendidikan dengan meningkatkan kompetensi secara berkala yang dapat dilakukan melalui komunitas belajar. Itu mengapa alasan-alasan adanya komunitas belajar itu. Lalu yang berikut, apa dasar hukum dari komunitas belajar ini atau undang-undangnya, peraturannya? Nah, mari kita lihat dasar hukumnya. Undang-Undang nomor 14 tentang guru dan dosen. Itu yang pertama. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Lalu yang ketiga, keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 tentang pedoman penyerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Jadi timbulnya komunitas belajar itu menjadi salah satu bentuk kegiatan dari kurikulum merdeka. Jadi kan waktu dirilis kurikulum merdeka itu lalu muncul juga yang namanya komunitas belajar atau kombel itu. Begitu. Itu dasarnya mengapa ada dasar hukum dari pembentukan kombel itu. Lalu mari kita lihat tujuan dan manfaat dari komunitas belajar. A. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jadi misalnya kalau guru-gurunya berprofesional dalam mengolah pembelajaran di kelas, maka hasil belajar siswa juga pasti baik. Begitu. Jadi antara guru dan siswa itu saling memberi. Jadi apa yang didapat oleh guru diberikan secara baik, nanti bagaimana siswa itu menanggapi, itu bisa dilihat dari situ hasilnya baik atau tidak, atau kadang gurunya profesional tapi kadang kemampuan siswanya juga berkurang. Nah dari itu maka dievaluasi apa yang perlu kita buat supaya siswa itu bisa menangkap dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. B. Manfaat komunitas belajar sekolah. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. Jadi dengan adanya komunitas belajar kan guru saling belajar satu sama lain sehingga kompetensinya dalam mengajar itu bisa ditingkatkan. Lalu yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, tanggung jawab bersama. Jadi ini kerja bersama, tanggung jawab bersama, bagaimana memajukan pendidikan di satuan pendidikan kita sehingga ada istilah itu maju bersama hebat semua. Ya itu. Jadi kalau kita sama-sama maju, ada budaya kerjasama ini, ada rasa tanggung jawab bersama, maka mau tidak mau kita akan berjuang bersama bagaimana supaya pendidikan di satuan atau di lembaga kita ini bisa berjalan dengan baik dan bagaimana supaya kita bisa memberikan juga yang terbaik untuk anak-anak, untuk orang tua di murid kita. Lalu yang ketiga, membantu guru bertukar ide, berbagi informasi dan sumber daya.
Jadi misalnya punya guru, aduh ide saya misalnya anaknya di dalam kelas itu dalam kegiatan belajar mengajar ada yang susah diatur. Nah, ada guru yang bisa punya kemampuan bagaimana menangani anak yang demikian, nah dia bisa berbagi di situ. Terus ada guru yang dapat informasi mengenai ada metode belajar yang baru, ada materi yang baru tentang ini. Itu berbagi informasi kepada teman guru yang lain. Lalu sumber daya apa yang saya punya itu saya bagikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Gitu. Lalu yang kemudian membantu guru menyusun perencanaan. Jadi dalam komunitas belajar itu bagaimana kita merencanakan pembelajaran, bagaimana menyusun modul ajar, kegiatannya seperti apa. Nah, kalau ada yang mengalami kesulitan, maka dalam komunitas ini bisa belajar bersama. Lalu yang terakhir, membantu guru melakukan refleksi dan evaluasi. Jadi itu manfaat dari komunitas belajar. Jadi dalam komunitas itu kita sama-sama refleksi apa yang sudah kita buat, lalu kita evaluasi kemajuannya, kemundurannya, atau apa yang baik, apa yang perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian bagaimana kita membangun komunitas belajar itu? Yang pertama, membentuk tim kecil. Nah, kepala sekolah itu mengawali dengan membentuk tim kecil yang akan membantu kepala sekolah untuk merealisasikan jalannya komunitas belajar dalam sekolah. Tim ini harus punya komitmen tinggi dalam memfasilitasi kegiatan Kombel ini. Jadi kepala sekolahnya ada atau tidak ada, komunitas belajar ini tetap dijalankan begitu dari ini. Sehingga ini tim kecil kita sudah buat waktu tahun lalu itu akhir semester itu kita sudah buat, maka tim itu membantu kepala sekolah. Dari kepala sekolah ada atau tidak ada, komunitas belajarnya kegiatannya tetap berjalan, tetap dilaksanakan begitu. Sehingga tim yang ada itu tadi ini harus punya komitmen tinggi dalam memfasilitasi kegiatan Kombel. Dan bisa kita punya jadwalnya begini, ya kita buat hari itu kita rencananya mau belajar apa, begitu. Mengenai tim kecil ini. Kemudian yang kedua, telaah data hasil refleksi pembelajaran dan hasil belajar siswa. Nah ini kepala sekolah bersama tim kecil tadi melakukan refleksi bersama atas pembelajaran. Nah kita ini sudah buat dalam observasi yang tahap 2 kemarin kita sudah refleksi bersama mengenai proses pembelajaran. Kemudian merefleksikan bersama juga rapor pendidikan dan hasil belajar siswa di kelas. Bagaimana anak-anak ini kemajuannya mereka, siapa yang sudah bisa, siapa yang belum bisa, kesulitannya di mana. Nah ini yang kita refleksikan. Tujuannya dari ini apa? Telah data ini sebagai dasar penentuan fokus dan prioritas guru di satuan pendidikan. Nah kemarin saya sudah unduh rapor pendidikan kita tahun 2025 dan kita naik nilainya di fondasi itu, kemampuan fondasi dasar itu nilainya naik, tapi kita turun di kemitraan orang tua. Seperti tahun lalu, tapi nilainya turun. Dari tahun lalu itu sudah naik, tapi kali ini dia turun. Nah maka seperti yang kita kesepakatan kemarin, bagaimana setiap kelas itu usahakan untuk melibatkan orang tua itu. Dalam semester ini tinggal April, Mei, nanti lihat tema yang menarik supaya ajak dengan orang tuanya 1 jam pagi itu untuk kita kan sudah sepakat itu ya. Jadi masing-masing guru itu ya itu tadi jangan tunggu kepala sekolah. Jadi inisiatif bagaimana hari apa ibu gurunya buat nota ke orang tua supaya mereka bisa datang. Begitu. Supaya bisa meningkatkan nilai kita masih kuning itu di kemitraan orang tua. Jadi kemarin saya cek itu kemitraan orang tua di bagian rincian itu merah, merahnya. Begitu.
Ya mungkin itu nanti kita refleksikan bersama tadi lagi untuk komunitas belajar kita. Lalu yang ketiga, sosialisasi Kombel, membuat komitmen bersama, menyepakati tata nilai. Nah, sosialisasi dan penguatan Kombel oleh kepala sekolah dan tim kecil. Artinya kalau misalnya dalam satuan pendidikan itu kalau anggotanya banyak, maka ini kan kepala sekolah dengan tim kecil itu yang sosialisasi. Tapi karena kita ini hanya kita saja, sedikit saja, sekalian sebagai timnya, maka langsung penguatan. Begitu, langsung penguatan seperti hari ini. Lalu membuat komitmen dan menyepakati tata nilai sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan Kombel. Komitmen kita apa? Oh, kita mau Kombel itu mau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, hari apa, berapa jam, temanya apa, itu membuat komitmen dan tata nilai. Kalau tata nilai itu apa? Dalam pelaksanaan komunitas belajar itu kita harus bagaimana masing-masing orang itu. Begitu. Lalu yang keempat itu memasukkan jam efektif guru di sekolah. Nah, artinya kegiatan komunitas belajar itu dilakukan pada jam sekolah, sehingga kan itu minimal 1 jam ya kegiatan Kombelnya. Nah, kalau kita buat di luar jam sekolah kan kan kita juga pekerjaan juga ada tanggung jawab yang lain sehingga itu dianjurkan itu dibuat pada jam kerja, jam sekolah minimal 1 jam. Jadi mengapa begitu? Mengapa dibuat di jam kerja, di jam sekolah? Ini juga sebagai salah satu pembiasaan bagi guru untuk berdiskusi. Lalu untuk menumbuhkan kesadaran guru bahwa belajar itu merupakan bagian dari pekerjaannya guru. Begitu, jadi belajar tidak hanya anak murid, tetapi guru juga bagian dari tugas pokoknya sebagai guru. Lalu dari belajar tadi, kesadaran tadi, bagian dari pekerjaan sebagai seorang guru, dengan demikian menjadi suatu budaya di satuan pendidikan kita, belajar bersama akhirnya menjadi budaya. Lalu yang kelima, ini merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktek baik, menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Nah, sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama, maka kegiatan Kombel itu harus dilaksanakan. Kalaupun ada pertukaran hari, yaitu disepakati bersama. Misalnya bisa kita mau Kombel hari Sabtu, tapi karena di hari Sabtu itu kita ada kegiatan lain, misalnya kita bisa sepakat bersama pindah hari. Nah, bisa begitu. Nah, dalam kegiatan itu, bagaimana merealisasikan ini, menciptakan lingkungan tadi yang aman dan guru. Setiap guru itu diberi kesempatan untuk berpendapat dan mendapat kesempatan pendapatnya itu didengarkan. Maka di situ kita harus menumbuhkan dalam diri kita masing-masing rasa saling membutuhkan antar guru. Oh, saya membutuhkan guru ini, ibu ini, ibu ini. Nah, ibu ini saya juga membutuhkan, kepala sekolah membutuhkan guru ini, guru membutuhkan pendapat dari kepala sekolah, seperti itu. Dan kita tumbuhkan rasa saling membutuhkan di situ. Karena dengan belajar bersama, setiap orang, setiap kita itu diperkaya dengan pengalaman, diperkaya dengan pengetahuan, diperkaya dengan keterampilan. Dan pengalaman kolaborasi, pengalaman kerjasama kita dapatkan. Selain itu juga pengetahuan, karena tadi berbagi ide, ada pengetahuan. Lalu keterampilan, kalau kita tadi misalnya membuat APE, media pembelajaran itu kan ada keterampilannya juga. Begitu. Keterampilan tidak hanya di media pembelajaran, tapi juga keterampilan dalam berdiskusi, keterampilan dalam menyampaikan pendapat, keterampilan dalam mendengarkan pendapat orang lain. Jadi keterampilan tidak hanya soal kerja tangan, tapi juga bagaimana mengolah emosi kita, rasa kita dengan teman-teman yang lain. Itu cara membangun komunitas belajar. Kemudian bagaimana siklusnya, jalannya komunitas belajar itu?
bagaimana siklus komunitas belajar dalam sekolah? Yang pertama itu refleksi awal. Refleksi itu guru melakukan diskusi dan refleksi pembelajaran serta menentukan topik untuk kegiatan komunitas belajar. Dan itu refleksi awal. Nah, kita sudah melewati itu ya, kita sudah melewati. Tinggal nanti kita berdiskusi, kita mau bahas apa dalam komunitas belajar kita. Lalu yang kedua, perencanaan. Guru berkolaborasi melakukan pengembangan perencanaan pembelajaran, asesmen dan atau media pembelajaran. Jadi ini yang kita rencanakan, kita mau omong tentang rencana pembelajarannya kah, mau asesmen kah, mau media pembelajaran, dalam perencanaan itu, termasuk dengan jadwal-jadwal. Lalu yang ketiga, implementasi. Jadi guru mempraktikkan perencanaan pembelajaran dan melakukan asesmen formatif. Jadi tadi ini dalam perencanaan kita mau buat ini, kita sudah lakukan dalam komunitas belajar, lalu kita praktekkan. Nah, dalam praktek itu dilakukan yang namanya asesmen formatif ini. Misalnya kita mau belajar tentang bagaimana menerapkan disiplin positif, toh? Salah satunya kesepakatan kelas seperti RHK ibu mereka kemarin toh. Nah, bisa kita omong dalam komunitas belajar, sekarang praktek di kelas. Nah, dalam prakteknya itu ibu mereka langsung membuat dengan asesmen yang pelaksanaan dengan disiplin positif, kesepakatan kelas ini kesulitannya apa? Apa namanya? Dia membantu dalam kelas itu seperti apa, keuntungannya apa? Itu dibuat sendiri setiap guru. Jadi apa yang kita pelajari dalam komunitas belajar, ketika kita praktekkan dalam kelas itu, guru sendiri itu menilai itu ini baik atau tidak, berhasil atau tidak. Baru nanti dievaluasi dalam komunitas belajar, dievaluasi bersama. Dan masing-masing guru mengevaluasi itu sendiri dulu. Setelah itu baru dalam jadwal berikutnya, kegiatan komunitas berikutnya, kita evaluasi bersama tahap akhir itu. Jadi guru melakukan diskusi hasil pembelajaran dan membuat refleksi bersama serta menentukan RTL. Nah, begitu. Jadi diskusi lagi bagaimana kemarin hasil belajar kita, prakteknya masing-masing bagaimana, sharing prakteknya. Begitu. Kemudian kita refleksi bersama, mungkin caranya kita ini masih keliru, caranya harus diperbaharui seperti ini, atau strateginya supaya berhasil seperti ini lagi. Baru membuatlah RTL ini, rencana tindak lanjutnya. Begitu. Itu siklus jalannya pelaksanaan komunitas itu. Dan kita sudah melewati refleksi awal, perencanaan itu kita sudah pernah omong, tinggal sekarang pelaksanaan. Begitu untuk tahap kita. Nah, baik, itu saja presentasinya. Saya memberi kesempatan kepada ibu mereka untuk bertanya dari apa tadi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada ide apa untuk diskusi ini, dalam sesi diskusi ini. Nah, pembentukan tim komunitas belajar kan kita sudah ada timnya toh. Nah, sekarang mungkin dari yang saya sampaikan tadi itu semua itu mungkin ada pertanyaan atau ada pendapat, suster mestinya ini masih ada yang perlu kita tambahkan, juga bisa dari pemahaman ibu mereka mengenai komunitas belajar ini. Saya persilakan diskusi bebas. Terus nanti baru kita yang program kegiatan komunitas belajar paling tidak 1 bulan, 2 bulan apa dulu yang mendesak gitu. Dari presentasi tadi mungkin ada pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan, yang ditambahkan juga boleh. Begitu, bebas. Supaya kita menghidupkan, kita punya pembel ini ya. Kita ini selama ini pembel kita ini kan kayak tidak resmi tuh, kita dulu kita omong padahal sebenarnya itu sudah termasuk kegiatan pembel itu kita dulu habis doa kita omong mengenai ini. Nah, sekarang kan harus ada administrasinya toh, administrasi kegiatannya hari itu gitu. Jadi apa hasilnya bagaimana itu harus
administratif, bukukan semua ditulis dalam bukulen kegiatan Kombel itu. Ya, silakan ada yang mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan atau pendapat mengenai Kombel ini, dipersilakan. Baik, khususkan dari saya, Ya. diskusi kita ini hari sangat baik tentang Kombel tadi. Kombel kita sudah bentuk, tapi mungkin selama ini saya sebagai ketua mungkin ya bagaimana belum berjalan seperti biasanya. Terus yang keduanya itu tentang alat peraga mungkin tadi kalau tidak salah itu suster Ya, media pembelajaran itu saya pernah membagi dengan Ibu Dewi waktu itu ya pelaksanaannya sudah dilaksanakan dan anak-anak juga sangat semangat dengan media pembelajaran itu. Mungkin untuk depannya mungkin teman-teman lain ada APE atau media pembelajaran yang baru, tolong kita salurkan, kita berbagi dengan teman-teman lain. Saya kembali, terima kasih Suster. Baik, Ibu Adel. Jadi sudah ada prakteknya dengan teman guru sekelas, sama-sama kelas A atau berbagi. Nah, nanti yang seperti ini, saya punya ide seperti ini, nah itu bisa dalam Kombel itu. Jadi kita buat jadwal kegiatannya nanti, lalu kita minggu misalnya jadwal Kombel kali ini kita mau tentang media pembelajaran. Nah, tadi ada satu guru yang punya ide itu bisa berbagi kepada guru yang lain. Gitu. Itu yang baru nanti bisa dibagikan dengan kelas B, guru yang kelas B. Gitu. Terima kasih Mbak sebagai ketua dan tolong mengaktifkan ya, jangan tunggu kepala sekolah karena sekolah sedang pergi. Siap. Harus berkomitmen tinggi. Oke, terima kasih Mbak. Ada mungkin ada lagi yang lain? Bebas ya, kita diskusi mengenai ini. Kata tadi sudah cukup mengerti dengan penjelasan tujuan Kombel, manfaat Kombel, siklusnya, gitu kan? Ibu Sarisnya Ibu Kris, dari hasil kegiatan kita hari ini saya ada saya usul kalau boleh kita buat jadwal Kombel itu dalam sebulan sekali atau seminggu sekali yang jelas. Terus kita buatkan program kira-kira materi apa yang mau kita bicarakan. oke baik, usulan yang bagus ya. Jadi mungkin kita hari ini bisa rencana itu usul untuk jadwal Kombel dan program kegiatannya. Itu usulan dari Ibu Kris. Ya, kita akan ini nanti di program kegiatan ini kita akan diskusi bersama. Kita mau ini langsung ini saja supaya program kegiatan Kombel ya. Baik, kita mau bagaimana mengenai jadwal Kombel ini?
mau 1 bulan 1 kali, 2 minggu sekali, kesepakatan. Itu sama bulan itu kita ngambil sepakat di sekretaris berbahagian lagi gitu. Kalau tidak Oh, catatan sekali ya. setiap kita salah kita sudah sepakat di 2 minggu Iya. sekali kan atau sebulan sekali. Harus setiap satu. Kita sudah sepakat. Saya harus itu tadi. Kita punya sambil kita punya itu sudah kita sepakat di setiap itu 2 minggu sekali kalau bisa 2 minggu sekali setiap hari Sabtu 2 minggu sekali. Berarti, Ada oke. Kegiatan kombel 2 minggu sekali. setiap hari Sabtu. Di hari Sabtu. Waktunya sekarang bulan nanti 11 ya. 1 jam toh. Nah, kalau kita sudah sepakat ini 2 minggu sekali, nanti ketua dan sekretaris tuh catat sudah dan 2 minggu itu tanggal berapanya, perhitungkan juga dengan hari-hari yang kita libur itu. Nah, begitu lalu dibuat bisa juga pemateri itu bergiliran, misalnya hari ini satu minggu ini kelas A, guru kelas A, berikutnya guru kelas B. Nah, bisa begitu. Berarti kita 2 minggu sekali di hari Sabtu setelah anak-anak pulang ya, sekitar jam 11 atau 11.30. Kadang-kadang kan ada lambat dijemput, masih bereskan kelas. Oke. Kemudian untuk programnya, kegiatannya apa saja? Mendesak dulu. Lagi berapa minggu? Evaluasi. Bisa. Orang evaluasi. Ini sekarang berapa ini? Sekarang berapa? nanti kalau 2 minggu mau mulai ini kan kita mau libur ya. Ini kan kita libur sampai April tanggal 9 itu baru masuk ya, sesuai edaran itu tanggal 9 masuk. Berarti mau di tanggal berapa? 12. Harus itu tidak kita libur Paskah. Setelah Kalau Paskah. mau 1 kali di hari Sabtu itu bisa tanggal 12 Bulan ini. sebelum Paskah. April. Kita pasca deh. Kita Paskah tanggal 20. Sebelum Mau sebelum Paskah atau setelah Paskah? Sehingga salah satu kegiatan lah di bulan itu Di bulan apa April, itu dia dulu kah, atau mau asesmen itu, atau apa? membuat asesmen atau kemudian pembelajaran dengan teman lain. Belajar, evaluasi Nah, kebiasaan. itu. Kayak tadi itu dibilang karakter aku. Misalnya kalau saya awalnya ada anak yang susah diatur, jadi itu yang saya mau kalau dapat tips dari teman-teman guru untuk mengatur si anak-anak yang seperti itu. Kebiasaan. Berarti itu disiplin positif tadi itu. Mau itu dulu. Penerapan disiplin positif. Yang satu itu terbuat ini. Itu. Satu itu. Iya toh, satu dulu itu, nanti kalau berikutnya baru Yang topik lain lagi toh. Itu juga bagus, itu kan setiap hari tuh disiplin positif ya. di tanggal 12 April ya. Kan masih
masing-masing guru memang sudah membuat kesepakatan kelas, loh itu kan sudah ada, masing-masing guru sudah punya kesepakatan kelas. Tapi bagaimana kesepakatan itu bisa terlaksana dengan baik antara murid dan guru, toh mungkin itu yang perlu ya Indonesia. Bagaimana mengoptimalkan itu? Jadi kan ada saya lihat dalam observasi kemarin ada teman-teman guru yang bisa bagus begitu. Itu nanti dalam komunitas bisa berbagi bagaimana caranya itu, begitu ya. Yang disiplin positif kegiatannya. sharing diskusi bersama, toh berbagi tips atau ide ya, penerapan disiplin positif, sharing pengalaman ya. Itu berbagi tips bagaimana kesepakatan kelas itu bisa terlaksana secara maksimal gitu dalam kelas, toh. Kalau yang kedua, berarti ini tanggal berapa ini? 12 Tanggal 12 April 2020 itu. Kemudian setelah Paskah berarti di bulan Mei kita masuk lagi kalau tanggal 12, kalau 2 minggu sekali, berarti nanti di awal Mei tanggal 3 Mei. Ini habis hari Dignas, itu hari buruh kan libur, hari Dignas itu pecah. Sabtunya tanggal 3 Mei. Dari 3 Mei 2025 itu kan apa? Mungkin saya usul media pembelajaran sehingga di hari itu bisa siapa yang punya ide media bisa mencari bisa apa namanya berbagi. Media pembelajaran tanggal 3 Mei. Bukan dua. Oh, dua hari Dignas. Dua kan kita hari Dignas. Berarti media pembelajaran. Itu nanti media tanggal 30 tanggal 17 kan? 17 Mei. Tanggal 17 11 lepas keluar dari perusahaan. kita lepas keluar itu 23, 24, apa 16, 17? Mei. Tadi alasan susah. Oh iya, ambil hari libur itu ya. Di bulan Mei kita kegiatan lepas keluarga. kita usahakan sebelum sudah ada kegiatan. Sebelum sudah ada waktu khusus. Ya kita lepas keluarga berapa? 16, 17? Iya, 16-17. Oh 16, 17 itu lepas keluarga. Ya sudah setelah itu. 23, 24. Berarti kita di tanggal 3 kita bisa begini, selain media pembelajaran kita bisa sekalian merancang untuk kegiatan lepas keluarga itu. Kita sekalian bisa diskusikan kita mau buat apa sih kan tahun lalu kan supaya kegiatannya jangan sama dengan yang tahun lalu. Kita bisa di tanggal 3 itu sekalian. Ya? Itu dua materi. Dua ya, berarti media pembelajaran dengan kegiatan lepas keluarga.
yang terakhir sebelum akhir semester. Tanggal 24 ya. Oke. Tadi 24 Mei. Mei itu kamu apa asesmen saja persiapan untuk apa ya? Rapor. Saya kan sesuai dengan itu. Asesmen semua ya tuh supaya nanti bagaimana merumuskan apa tuh laporan perkembangan anak itu toh kita di situ. Jadi bisa berbagi seperti kemarin kita semester 1 kan Ibu Kris punya itu kan bagus ya, yang kegiatan ekstranya anak-anak itu mengenai seni, dan itu kan dia sudah memasukkan. Nanti mungkin pada kesempatan itu Ibu Kris bisa berbagi itu dengan teman-teman bagaimana memasukkan yang ekstra-ekstranya anak-anak selama ini. Kemarin Ibu punya itu sudah ada dan itu bagus begitu, supaya nanti semester 2 teman-teman yang lain juga bisa memasukkan di kelas yang asesmen itu. Kita saling berbagi apa yang kita bisa, kita saling berbagi. Jadi kita merancang cara merumuskan asesmennya, kemudian yang ekstra-ekstranya itu kemarin Ibu Kris sudah memasukkan itu, nanti dia punya berbagi dengan teman-teman yang lain. Terus untuk nanti kita asesmen itu kan P5-nya masih tetap kita masuk. Iya kan? P5 itu kan kita mau buat alat permainan. Iya, permainan tradisional atau gotong royong dan kerjasama atau tema kita yang terakhir. Iya. Ya tetap buat yang P5 itu sesuai dengan program tahunan kita itu, program semesternya tetap dibuat. Sudah di situ sudah awal Juni penyusunan itu sudah. Yang Juni itu kan mulai asesmen sudah dibuat tanggal 24 itu 1, 2, 7 berarti di 14 Juni itu kita sudah persiapan libur dan graduasi semua. Berarti nanti setelah tahun ajaran baru baru kita buat lagi program komplit berikutnya. Iya, karena kan ini kan waktu untuk mengerjakan rapor sehingga kita sudah umum bersama dalam tanggal 25 itu. Jadi hari-hari itu pengerjaan, nanti kalau masih ada kesulitan kan dalam hari-hari kan bisa saling bertanya, saling ini, tapi kita sudah umum bersama apa pola umumnya, caranya itu kan kita sudah umum bersama dalam kegiatan nanti begitu. Jadi itu program kita, saya ulangi ya, nanti kalau saya catat keliru baru berbagi. Program komunitas, kegiatan komunitas belajar kita itu 2 minggu sekali di hari Sabtu pada pukul 11 sampai selesai ya, sampai pukul 12. Atau misalnya kalau anak-anak ada yang belum bisa berarti atau 11.30 gitu ya. Lalu programnya yang kegiatan yang pertama pada tanggal 12 April itu penerapan disiplin positif. Bagaimana mengoptimalkan kesepakatan kelas itu supaya bisa terlaksana secara maksimal dalam kelas. Lalu yang kedua tanggal 3 Mei 2025 itu media pembelajaran dan rencana kegiatan untuk lepas keluarga. Rencana itu. Jadi kita mau kegiatan kemarin kita menghias, membuat bingkai foto dengan permainan seperti ini. Nah nanti kita bisa ganti permainannya apa begitu ya. Lalu yang keempat tanggal 24 Mei 2025 itu asesmen sumatif ya. Jadi kita nanti diskusi bersama bagaimana merumuskan asesmennya dari tujuan pembelajaran, dari tujuan kegiatan, CP-CP yang ada itu. Kemudian nanti Kris berbagi kita bagaimana memasukkan nilai dari ekstrakurikuler yang dilaksanakan selama ini. Begitu.
begitu. Oke. Dari tim Kombel yang sudah kita bentuk kali lalu itu harus dibuatkan SK-nya. Dan SK-nya sudah buat. Maka hari ini pembacaan SK Kepala Sekolah tentang komunitas belajar. Terima kasih untuk diskusi kita sudah menghasilkan program kegiatan belajar untuk 3 bulan ini ya. Tidak terang karena ini kalau saya insert langsung dari boardnya itu tidak bisa, maka saya ini pakai gambar, pakai board, maka tidak kurang terang. Jadi SK Komunitas Belajar dalam Sekolah TK Sampai Murmalo tahun ajaran 2024-2025. Keputusan Kepala Sekolah Sampai Murmalo nomor 1 garing SK Kombel garing TK STM garing November dari 2024 tentang pembentukan komunitas belajar dalam sekolah TK Sampai Murmalo tahun 2024. Menimbang, mengingat, memutuskan. Menetapkan keputusan Kepala TK Sampai Murmalo tentang tim komunitas belajar dalam sekolah TK Sampai Murmalo tahun pelajaran 2024-2025. Pertama, menugaskan guru yang kompeten dalam lampiran surat keputusan ini diberikan tugas sebagai tim komunitas belajar TK Sampai Murmalo pada tahun pelajaran 2024-2025. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang keempat, apabila dalam pelaksanaan ada perubahan akan ditindaklanjuti. Tetapkan di Murmalo pada tanggal 18 November 2024. Kepala Sekolah Marcelina. Lampiran 1 keputusan Kepala Sekolah tentang tim komunitas belajar TK Sampai Murmalo nomor 001 garing SK Kombel garing TK STM garing 11 garing 2024. Susunan tim komunitas belajar dalam sekolah TK Sampai Murmalo tahun ajaran 2024-2025. 1. Maria Sisi SPD guru sebagai ketua. 2. Magdalena Jena guru sebagai sekretaris. 3. Kristina Jata SPD guru sebagai anggota. 4. Lea Bardani Segi SPD guru sebagai anggota. 5. Suster Clara Afinata PIC Kepala Sekolah anggota. Mengetahui pengawas TK Kecamatan Paga Elizabeth Gasso SPD out. Kepala TK Sampai Murmalo Marcelina Bugoski. Terima kasih. Selesai. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam kegiatan observasi kepala sekolah pada hari ini dengan RHK pilihan aktivasi komunitas belajar. Terima kasih juga untuk diskusi yang baik sehingga kita sudah punya jadwal dan program kegiatan komunitas belajar. Mari kita bersama-sama berjalan bersama untuk kemajuan pendidikan di lembaga kita dan juga untuk peningkatan kompetensi kita masing-masing. Ingat tadi itu ya, tim kecil itu membantu kepala sekolah. Dan kepala sekolah ada atau tidak ada, kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal. Itu pesan sponsor. Terima kasih banyak dan selamat siang. Selamat siang, Suster. Mas, Sudah selesai.